Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Heti Istiada Sauri dalam mata pelajaran pelayanan farmasi. Kali ini Ibu akan membahas tentang supositoria. Dalam pembahasan kali ini, Ibu mengharapkan peserta didik dapat mendefinisikan supositoria dengan tepat. Peserta didik juga dapat mengelompokkan macam-macam supositoria dengan tepat. Peserta didik dapat memberikan informasi tentang supositoria dengan tepat. Supositoria sendiri, menurut Farmakope Indonesia edisi 4 adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vaginal, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut dalam suhu tubuh atau sistemik. Macam-macam supositoria berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, rektal supositoria bentuk peluru digunakan lewat rektal atau anus. Beratnya menurut FI edisi 4 yaitu 2 gram. Yang kedua yaitu vaginal suppositoria atau opula bentuk bola lonjong seperti kerucut digunakan lewat vagina. Beratnya menurut Farmakope Indonesia edisi 4 yaitu 5 gram. Yang ketiga, uretra suppositoria digunakan lewat uretra bentuk panjang, berat untuk wanita 2 gram, panjang antara 6 sampai 7,5 cm. Untuk pria, beratnya 4 gram, panjang 10 sampai 15 cm. Keuntungan dari suppositoria yang pertama dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung. Yang ketiga, keuntungan suppositoria, obat dapat masuk langsung dalam saluran darah sehingga obat dapat berefek lebih cepat daripada penggunaan obat per oral. Yang keempat, baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. Tujuan penggunaan obat suppositoria dipakai untuk pengobatan lokal baik dalam rektum maupun vagina atau uretra seperti penyakit hemoroid atau wasir, ambeien, dan infeksi lainnya. Yang kedua, tujuan penggunaan obat suppositoria juga secara rektal digunakan untuk distribusi sistemik karena dapat diserap dan oleh membran mukosa dalam rektum. Yang ketiga, apabila penggunaan obat per oral tidak memungkinkan seperti pasien mudah muntah atau tidak sadar. Yang keempat, tujuan dari penggunaan obat suppositoria ini yaitu aksi kerja awal akan diperoleh secara cepat karena obat diabsorpsi melalui mukosa rektal langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Berikutnya yaitu agar terhindar dari pengerusakan obat oleh enzim di dalam saluran gastrointestinal dan perubahan obat secara biokimia di dalam hepar. Bahan dasar suppositoria sendiri adalah yaitu oleum kakao atau lemak coklat, gelatin tergliserinasi, minyak nabati terhidrogenasi, campuran PEG, berbagai bobot molekul dan ester asam lemak. PEG bahan dasar lain dapat digunakan seperti surfaktan non-ionik, misalnya ester-ester asam lemak, polioksietilen sorbiton, dan polieksil stearat. Oleum kakao sendiri mempunyai nama lain lemak coklat, nama tanaman asal Theobroma kakao, keluarga Sterculiaceae, zat berkhasiat utama atau isi sebagian besar gliserida dari asam stearat, asam palmitat, asam oleat, asam laurat, asam terdapat pula sejumlah kecil gliserida dan asam arachidat, asam linoleat, asam formiat, asam asetat, dan asam butirat. Penggunaannya yaitu bahan dasar suppositoria. Bahan dasar yang ideal harus mempunyai sifat yang berikut. Pada saat
padat pada saat suhu kamar sehingga dapat dibentuk dengan tangan atau dicetak, tapi akan melunak pada suhu rektal dan dapat bercampur dengan cairan tubuh, tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi, dapat bercampur dengan bermacam-macam obat, stabil dalam penyimpanannya, tidak menunjukkan perubahan warna, bau dan pemisahan obat, kadar air cukup untuk basis lemak, bilangan asam, bilangan iodium dan bilangan penyabunan harus jelas. Metode pembuatan suppositoria sendiri, yang pertama dengan tangan, hanya dengan bahan dasar oleum kakao yang dapat dikerjakan atau dibuat dengan tangan untuk skala kecil dan bila bahan obatnya tidak tahan terhadap pemanasan. Metode ini kurang cocok untuk iklim panas. Yang kedua, metode kedua pembuatan suppositoria dengan cetak hasil leburan. Cetakan harus dibasahi lebih dahulu dengan parafin cair bagi yang memakai bahan dasar gliserin gelatin, tetapi untuk oleum kakao dan PEG tidak dibasahi karena mengkeret pada proses pendinginan akan terlepas dari cetakan. Dengan yang ketiga yaitu metode pembuatan suppositorianya dengan melakukan dengan kompresi. Metode ini proses penuangan, pendinginan, dan pelepasan. Suppositoria dilakukan dengan mesin secara otomatis, kapasitas bisa sampai 3.500 sampai 6.000 suppositoria per jam. Cara pemakaian suppositoria sendiri dapat dilihat di gambar berikut. Yang pertama, sebelum kita membuka suppositoria, diharapkan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, suppositoria dikeluarkan dari kemasan. Setelah dikeluarkan dari kemasan, suppositoria dibasahi dengan air bersih pada ujungnya. Jika untuk digunakan 3/2 dosis, maka sebelum suppositoria dibuka digunting menggunakan gunting atau pisau. Kemudian penderita berbaring dengan posisi miring dengan kaki kanan diangkat. Nah, yang keenam, gunakan tangan kiri untuk membuka mulut dubur lalu ditahan dengan tangan ya. Yang ketujuh, masukkan suppositoria ke dalam dubur dengan posisi bagian ujung suppositoria terlebih dahulu. Masukkan dengan jari telunjuk atau jari tengah kanan ke dalam 1,3 cm untuk anak dan 2,6 cm dewasa. Setelah memasukkan suppositoria ke dalam dubur, baru mencuci tangan. Adapun cara menggunakan opula dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama sama seperti tadi, cuci tangan dan aplikator dengan sabun dan air hangat sebelum digunakan. Baringkan pasien dengan kedua kaki direnggangkan. Yang ketiga, ambil obat vagina dengan menggunakan aplikator. Masukkan obat ke dalam vagina sejauh mungkin tanpa dipaksakan. Biarkan selama beberapa waktu. Terakhir, cuci bersih aplikator dan tangan dengan sabun dan air hangat setelah digunakan. Demikian penjelasan materi suppositoria dari Ibu. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.